Kita ke informasi top news yang pertama. Pabrikan pakaian bayi dalam negeri tidak mendapatkan pesanan dari pasar lokal termasuk pasar-pasar besar seperti Mangga 2, Jakarta. Hal ini karena industri lokal kalah saing. Para pedagang lebih memilih untuk menjual barang impor. Ya, menurut pembina pengurus Perkumpulan Pengusaha Pakaian dan Perlengkapan Bayi Indonesia atau P4B, Rudi Irawan, kondisi ini sudah terjadi dalam beberapa tahun terakhir, utamanya setelah adanya impor masif dari China yang masuk ke dalam negeri. Pemerintah seharusnya bisa mengendalikan impor yang besar saat ini, pasalnya saat ini pabrik dalam negeri sudah mengurangi produksi karena masih banyak stok barang yang tersedia di pasaran. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau API, Ian Syarif melihat ada faktor masifnya pameran pakaian bayi impor di Indonesia. Ia mendapati pengusaha dari China langsung yang menjual dengan sistem door-to-door harga per kilogram. Padahal ketentuan label bahasa Indonesia sudah ada di Permendak, sedangkan di pasaran marak ditemukan label bahasa Kanzi. Sedangkan di negara lain pun peraturan masuknya barang impor sangat ketat. Kita bergeser ke informasi berikutnya. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP, Marwarar Sirait atau ARA, meminta pemilik Lipo Group mengembalikan uang konsumen apartemen Meikarta senilai 26,85 miliar rupiah. Berdasarkan data dari Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan atau Benar PKP, sampai dengan 23 April 2025 pukul 12 waktu Indonesia Barat, terdapat laporan pengaduan terkait masalah Meikarta sebanyak 118 pengaduan. Dari angka itu sebanyak 66 orang membayar apartemen secara tunai dan 52 orang membayar dengan sistem kredit pemilikan apartemen atau KPA. Lebih jauh ada 102 konsumen yang telah menyampaikan dana yang dibayarkan untuk pemesanan apartemen Meikarta. Adapun total uang konsumen tersebut tercatat sebesar 26,85 miliar. Melihat kondisi tersebut, ARA memberikan tambahan waktu untuk konsumen yang belum melaporkan rincian nominal terkait Meikarta sampai dengan 1 Mei 2025 dan ARA meminta anak buahnya untuk merampungkan berkas 16 orang sisanya sebelum 1 Juni 2025. Tak ketinggalan, ARA juga memberikan waktu 3 bulan dari sekarang atau 23 Juli 2025 untuk Lipo Group bisa membayar uang milik konsumen. Bahkan, ARA juga menawarkan diri untuk membantu menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan hasil gajinya selama bekerja sebagai advisor di Siloam Hospital milik Lipo Group. Adapun gaji yang diterima ARA setiap bulan dari jabatan tersebut yakni sebanyak 100 juta rupiah. Kita bergeser ke informasi berikutnya. Ketegangan antara dua negara pemilik nuklir di Asia makin panas. Pakistan menutup wilayah udaranya dan melarang maskapai penerbangan India untuk terbang. Perbatasan juga akan ditutup di mana perdagangan pun dibatalkan. Pakistan juga meminta diplomat India untuk meninggalkan negaranya dan membatalkan visa untuk warga India kecuali peziarah Sikh. Ini menjadi balasan terbaru Islamabad ke New Delhi buntut serangkaian langkah keras India ke Pakistan pasca serangan mematikan militan ke wisatawan di Kashmir. Bahkan India disebut Pakistan sedang melakukan perang dengan negeri tersebut. Hubungan kedua negara sebenarnya telah lama bermasalah, setidaknya 3 kali peperangan terjadi. Namun beberapa tahun ini hubungan Pakistan dan India relatif melunak. Namun penembakan 26 wisatawan di Kashmir yang dikelola India pada Selasa lalu membuat negeri itu berang. Penembakan terjadi di kota bersalju Pahalgam. Orang-orang bersenjata keluar dari hutan pinus di sekitarnya, menyerang kerumunan dengan senjata otomatis. Korban selamat mengatakan kepada wartawan bahwa orang-orang bersenjata itu memisahkan pria dari wanita dan anak-anak, lalu mengeksekusi beberapa orang dari jarak dekat. Perdana Menteri India Narendra Modi telah berjanji untuk menghukum setiap teroris dan pendukungnya. India juga telah mengeluarkan serangkaian tindakan diplomatik yang bersifat menghukum.
Kita ke top news yang terakhir. Meski sempat dinyatakan berbahaya bagi kelangsungan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, tanah air yaitu e-commerce asal China Temu ternyata masih bebas diunduh lewat Play Store. Padahal sebelumnya aplikasi ini sudah diblokir oleh pemerintah sejak tahun 2024 lalu. Tim CNBC Indonesia mencoba untuk menelusuri langsung di Play Store dan mendapati aplikasi Temu masih tersedia. Tidak hanya itu, aplikasi ini juga bisa langsung diunduh dan diinstal tanpa kendala. Begitu dibuka, tampilan produk-produk di dalamnya pun diberi label harga dalam dolar Amerika Serikat. Tak hanya itu, harga-harga produk yang ditawarkan pun mendapatkan potongan harga besar-besaran, serta ada penawaran bebas biaya pengiriman atau free shipping. Di Play Store sendiri, Temu telah diunduh lebih dari 500 juta kali dan mendapatkan rating 4,4 dari 5. Aplikasi ini juga mendapatkan komentar positif dari pengunduh dan dinilai membantu dalam memenuhi kebutuhan rumah dan harganya dinilai sangat terjangkau. Menanggapi hal ini, Kementerian Perdagangan angkat bicara, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendak Moga Simatupang menjelaskan, persoalan ini sebaiknya ditanyakan langsung ke Kementerian Komunikasi dan Digital. Ia menegaskan setahu dirinya Temu belum memiliki izin resmi untuk beroperasi di Indonesia. Moga pun memberi peringatan kepada masyarakat agar tidak sembarangan mengunduh aplikasi yang sudah dilarang. Ia menyayangkan masih adanya pengguna yang tetap menginstal aplikasi Temu meski status legalnya belum jelas. Saat ditanya apakah ada laporan dari konsumen terkait aplikasi ini, Moga Simatupang menyebut hingga kini belum menerima pengaduan apapun. Meski demikian, ia mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap aplikasi yang belum mengantongi izin resmi tersebut.